Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi. Di video kali ini kita akan membahas ya satu buah televisi merek Cina teman-teman. Seperti ini ya, apa mereknya ini? Skitron ya, itu adalah merek Cina ya tentunya teman-teman. Dengan kerusakan yang seperti ini ya, langsung saja kita lihat kerusakannya. Tidak usah saya jelaskan. Nah, seperti ini. Lampu menyala namun gambar tidak keluar ya teman-teman. Nah, kita tekan di sini pun sama. Oke, kita langsung saja untuk membongkar dan melihat isi dalamnya. Oke, jadi seperti ini isi dalamnya ya teman-teman. Jadi ini dalam keadaan saya colok di listrik ya, seperti ini. Ada bunyi truk seperti ya. Coba ya, saya perdekat dengan mic. Tuh, ada bunyi seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi untuk kasus ya yang seperti ini memang sering sekali terjadi pada televisi Cina ya teman-teman, khususnya televisi yang mesinnya itu sekelas dengan Wacom atau sekelas dengan televisi-televisi pada umumnya ya, yang seperti ini model mesinnya teman-teman. Oke, jadi untuk problem yang seperti ini ya, itu pastilah tidak jauh-jauh dari horizontal ya, horizontal, playback dan power supply. Oke, jadi di sini kita akan coba membuktikan saja dulu ya, di mana kerusakannya, apakah benar di IC horizontal ataukah di playback ataukah di power supply. Oke, bagaimana cara untuk membuktikannya? Nah, seperti ini ya teman-teman, jangan di skip biar tidak gagal paham. Oke, kita pertama-tama akan mengukur dulu tegangannya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan satu buah multi ya untuk melakukan pengukuran. Terus kemudian kabelnya mana ya teman-teman? Oh, ini dia kabelnya ya. Terus kemudian saya akan menghubungkan ya kabel ini ke tegangan listrik tentunya ya itu. Oke, tapi sebelumnya saya akan cek dulu di sini, jangan sampai ada yang korslet, bisa mati nih lampunya teman-teman ya. Oke, sepertinya aman untuk soketnya. Oke, saatnya kita akan nyalakan saja. Di sini ya. Oke, seperti ini. Dan ini sudah kita nyalakan ya. Oke, kita langsung saja ukur untuk tegangan B flash ya teman-teman. Untuk normalnya ya, tegangan ini itu adalah 100 hingga 115 ya. Wow, ternyata 48 volt ya. Berarti memang ya ini ada ngedrop di bagian power supply-nya. Oke. Jadi tegangan yang ngedrop pada power supply itu ada beberapa macam ya penyebabnya teman-teman. Bisa diakibatkan karena adanya output yang korslet ya, bisa diakibatkan karena adanya output yang korslet, dan bisa juga diakibatkan karena adanya masalah di area primer power supply itu sendiri. Oke, jadi kita akan tes satu-satu ya. Pertama-tama yang harus kita tes adalah output ya. Output teman-teman, ini adalah B plus output. Jadi yang harus saya lakukan di sini adalah mencabut resistor output ini. Apabila resistor output ini dicabut, tegangan normal, maka power supply selamat. Dan yang menjadi masalah adalah output daripada power supply itu yang akan kita cari masalahnya. Oke, saya akan cabut resistornya dulu. Oke teman, jadi bisa dilihat ya, resistor untuk output power supply yang mengarah ke playback dan kawan-kawannya itu sudah saya cabut ya. Oke, saatnya kita akan melihat bagaimana hasilnya apabila output daripada power supply ini kita cabut. Oke, saya akan kembali dulu untuk, ntar ya, cari dulu colokan listrik yang dekat-dekat ini teman-teman. Ini aja ya, udah ada yang dekat itu agar supaya lebih mempermudah ya teman-teman bisa ngelihat.
Oke, seperti ini. Nah, kita akan ukur lagi. Perhatikan di multi ya. Ini tadi cuma 48 ya teman-teman. Nah, sekarang sudah 108. Berarti ya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini adalah kerusakan tegangan ngedrop itu bukan dari power supply ya teman-teman, melainkan dari output power supply itu sendiri. Nah, coba lihat. Setelah output kita cabut ya, itu langsung normal. Nah, apa outputnya? Output daripada power supply itu adalah jalur yang masuk ke flyback. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah playbacknya yang bermasalah? Wow, belum tentu teman-teman. Belum tentu playback yang bermasalah, karena selain playback, yang menjadi output di power supply ini adalah transistor horizontal teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan mencabut yang gampang-gampang saja dulu ya. Saya akan mencabut transistor horizontal saja dulu. Setelah itu kita akan tes lagi apakah horizontal yang menjadi penyebab ataukah playback. Semoga saja cuma horizontal ya. Jadi harganya sedikit murah ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini sudah saya cabut untuk transistor horizontalnya, dan horizontalnya ya sudah saya letakkan di ESR ini. Kita akan cek ya apakah betul transistor horizontal ini mengalami kerusakan. Oke, kita lihat saja. Aduh, kok begitu? Wow, ternyata bukan ya teman-teman. Bisa dilihat transistor horizontal ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke, berarti bisa dipastikan ya, yang bermasalah ini sudah pasti playback ya, sudah pasti playback teman-teman. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena horizontal ini dalam keadaan bagus ya, namun tegangan ngedrop pada saat dipasang ke flyback. Oke, jadi di sini saya akan melakukan pembuktian lagi ya, satu kali. Resistor yang mengarah ke sini akan saya pasang dalam keadaan transistor horizontal terbuka. Apabila tegangan masih ngedrop, berarti positif flyback yang bermasalah ya, flyback. Oke, jadi saya akan sambung dulu, lalu kita lihat sama-sama bagaimana hasilnya. Oke teman, jadi setelah saya pasang ya, dan saya melakukan pengetesan, kayaknya memang ya teman-teman, playback ini yang ada masalah gitu ya. Oke, jadi kita akan langsung ganti saja playbacknya, tapi mungkin akan saya ganti besok ya teman-teman, soalnya waktu saat pembuatan video ini itu sudah jam 3 ya. Jadi harus istirahat dulu teman-teman. Oke, jadi sampai ketemu besok pagi. Oke teman, jadi kita lanjut ya video semalam. Jadi di sini flyback udah saya buka ya. Itu saya perlihatkan ya, jangan sampai dikira cuman bohongan. Ini flyback bekasnya ya teman-teman. Jadi ini akan saya coba ganti ya dengan flyback lain, karena ngedrop ya tegangannya, dan transistor horizontal itu panas teman-teman ya. Jadi saya curiganya itu adalah flyback ya, tegangan ngedrop, horizontal panas, namun horizontal tidak rusak ya, seperti video sebelumnya ya. Tadi malam kita sempat tes ya, itu terbaca bagus. Oke, jadi kita langsung saja untuk mengganti flybacknya. Oke, ini bekasnya, dan saya sudah persiapkan penggantinya teman-teman. Oke, saya akan pasang dulu. Oke teman, jadi ini playback pengganti ya, udah saya pasang.
Itu saya pasang kembali ya seperti semula, seperti standarnya ya. Cuma ini ada sedikit modif ya, tapi itu kayaknya modifan yang memang dari awal ya teman-teman. Saya kurang tahu juga ya kenapa sampai dimodif seperti itu. Oke, jadi ini flyback sudah saya pasang ya. Saatnya kita akan melakukan pengetesan. Oke, jadi saya siapkan multi testernya dulu. Kita harus tes ya tegangannya apakah sudah normal atau belum. Oke, di sini multi udah saya siapkan ya. Oke, saatnya kita akan colok ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Dan sepertinya sudah tidak ada lagi bunyi mendengung ya kayak kemarin ya teman-teman. Jadi kayak kemarin ya kayak tadi malam itu. Oke, jadi coba kita ukur. Nah, sudah ada 108 volt ya dalam keadaan normal ya semua. IC transistor terpasang, flyback terpasang, itu tegangannya sudah dalam keadaan normal ya, yaitu antara 100 ya hingga 110 untuk TV Cina, bahkan ada beberapa yang menggunakan 115. Oke teman-teman, jadi coba saja kita lihat ke depan apakah sudah menyala, karena secara teori ya ini sudah bagus. Oh, kayaknya sudah nyala ya, bisa dilihat sudah menyala. Oke, jadi kita tinggal mengetes saja, memberi gambar ya, antena maksudnya, apakah gambarnya sudah normal atau bagaimana. Oke, jadi saya sudah pasang antena ya, antena sudah saya pasang, jadi saatnya kita lihat gimana. Wow, sempurna teman-teman, sempurna. Oke, jadi gambar yang agak-agak loncat-loncat seperti ini itu pengaruh kamera ya, efek daripada kamera teman-teman. Oke, jadi begitu ya penanganannya untuk televisi ya, yang seperti tadi malam tegang ngedrop, terus kemudian ada bunyi kayak apa ya, mendengung di dalamnya. Itu kebanyakan kerusakannya adalah flyback teman-teman. Oke, sampai di sini dulu videonya, karena televisinya sudah bisa dipakai kembali, tinggal saya rapikan dulu. Oke teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam solder sakti.